Ya, pemirsa, jenazah korban pembunuhan disertai mutilasi di apartemen Kalibata City telah dibawa ke kampung halamannya di Yogyakarta untuk dimakamkan. Kerabat maupun keluarga sangat terpukul atas kepergian korban yang tewas dengan cara mengenaskan. Jenazah korban mutilasi di Pasar Baru, Jakarta telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kini jenazah korban dibawa ke Sleman, Yogyakarta. Pihak keluarga korban telah menyerahkan sepenuhnya kasus mutilasi ke ranah hukum. Duka cita yang sangat mendalam atas kejadian ini. Untuk kedepannya dari pihak keluarga khususnya ingin konsentrasi dalam hal penguburan jenazah. Itu sih. Sudah beberapa hari keluarga korban di Sleman, Yogyakarta menanti kedatangan jenazah korban di rumah duka. Nantinya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Nologaten. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi terus mengusut pembunuhan dan mutilasi dengan dua tersangka, yakni Leni dan Jumadil Al-Fajri. Polisi akan memeriksa kejiwaan para tersangka. Diketahui keduanya merencanakan pembunuhan dan mutilasi sebelum menjalankan aksinya. Berdasarkan hasil rekonstruksi, dua tersangka berencana mengubur jasad korban di rumah pelaku di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Namun, rencana keduanya gagal karena polisi lebih dulu menangkap mereka. Selain itu, ditemukan 6 fakta baru. Dua tersangka memeras korban lewat aplikasi kencan, jika tidak berhasil akan dieksekusi. Tersangka perempuan minta password ponsel korban agar bisa akses keuangan dan harta korban. Tersangka pria belajar mutilasi secara otodidak lewat internet. Jenazah korban 5 hari di kamar, di mana 3 hari didiamkan dan 2 hari dimutilasi. Sementara pengiriman tubuh korban berjalan 2 hari. Tubuh korban dibungkus dalam 2 koper dan 1 ransel. Rencananya pada 17 September tubuh dikubur di kontrakan Cimanggis yang telah disewa selama 1 bulan. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Sebelumnya, penghuni apartemen Kalibata City digembarkan dengan penemuan jasad pria termutilasi di salah satu kamar lantai 16 pada 16 September lalu. Para penghuni curiga karena tercium aroma tidak sedap dari kamar hingga memanggil pengelola apartemen dan polisi. Hasil pemeriksaan menunjukkan jasad berinisial RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Setelah diselidiki, polisi menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di rumahnya di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tersangka LAS mengaku kenal korban di media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru di Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban karena tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. Dua tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menyiapkan rumah sewaan di Cimanggis, Depok sebagai tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, dua tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara terkuak jika jasad korban dimutilasi menjadi 11 bagian lalu dibungkus dan disimpan dalam koper. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT Kimia Farma selaku penyedia jasa rapid test di Bandara Soekarno-Hatta akan melanjutkan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu penumpang ke ranah hukum. Oknum tenaga medis yang diduga sebagai pelaku telah diberhentikan dari tugasnya. PT Kimia Farma Diagnostik sebagai penyedia jasa rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, mengusut dugaan pemerasan serta pelecehan seksual yang dialami calon penumpang saat melakukan rapid test. Kasus pemerasan dan pelecehan seksual itu diduga dilakukan oleh oknum tenaga medis rapid test yang menangani LHI, wanita yang menjadi korban. Kimia Farma juga menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait dengan kasus ini. Sementara oknum tenaga kesehatan berinisial EFY sudah diberhentikan. EFY dikatakan bukanlah seorang dokter. Ya, kami sudah memproses secara internal yang bersangkutan sehingga sudah tidak bekerja lagi di Kimia Farma sejak tanggal 17 September 2020.
Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau boleh tahu status terakhir dia apa? Apakah dokter atau paramedis atau sekolah atau gimana Pak? Ya, yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan. Kami memang sedang dalami juga. Perlu waktu memang, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan, hasil rapid test korban sejak awal menunjukkan hasil non-reaktif. Namun oknum tenaga kesehatan tersebut justru memanipulasinya guna meraup keuntungan pribadi. Itu kita selalu melakukan pengawasan terhadap dokumen. Jadi sekali lagi terhadap kejadian ini, dokumen yang dikeluarkan memang dokumen resmi dan kemudian hasilnya non-reaktif. Kami ingin tegaskan kembali bahwa hasilnya bukan kemudian reaktif dijadikan non-reaktif, tapi memang dari awal non-reaktif, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan. Meski peristiwa ini belum dilaporkan korban kepada polisi, petugas dari Polres Bandara Soekarno-Hatta sudah bergerak. Korban pun diminta untuk segera membuat laporan resmi terkait adanya dugaan pemerasan dan pelecehan seksual. Sebelumnya, pelecehan saat pemeriksaan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta berawal dari pengakuan seorang perempuan berinisial LHI lewat media sosial. Perempuan ini mengaku diperas dan dilecehkan secara seksual saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Nia, Sumatera Utara pada 13 September lalu. Ia mendapat tawaran untuk mengubah hasil rapid testnya dari reaktif menjadi non-reaktif oleh oknum tenaga medis yang bertugas di bandara. Manipulasi data rapid test ditawarkan oknum tersebut dengan imbalan sejumlah uang. Namun ternyata setelah dibayar, oknum tersebut justru melecehkan korban di tempat yang sepi. Peristiwa tersebut ternyata terekam kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta. Otoritas Bandara Soekarno-Hatta dengan kepolisian tengah mendalami pemerasan dan pelecehan seksual ini. Yang sudah kami komunikasikan dengan teman-teman penyelenggara ini, sebenarnya tidak ada dokumen yang dipalsukan. Artinya saya tegaskan bahwa tidak ada ini hasil yang reaktif kemudian diubah menjadi non-reaktif. Memang sedari awal ini hasilnya sebenarnya non-reaktif, tetapi ini ada oknum yang kemudian mencari keuntungan lain, karena ini kan sebenarnya ada proses di mana hasil dibaca itu memerlukan waktu. Nah, sebelum waktunya itu keluar, ini ada kejadian seperti ini. Evaluasi pun harus dilakukan mengingat aturan rapid test di bandara untuk menekan penyebaran COVID-19 lewat perjalanan udara. Namun, modus mengubah hasil rapid test ini akan memperparah penularan virus. Ditambah lagi adanya pelecehan kepada calon penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penceramah Syekh Ali Jaber berkunjung ke kediaman Menko Polhukam Mahfud MD kemarin sore. Ya, kunjungan ini merupakan balasan usai sebelumnya Mahfud MD menjenguk Ali Jaber. Syekh Ali Jaber berkunjung ke kediaman Mahfud MD bersama dengan ayah dan adik kandungnya. Kunjungan ini sebagai bentuk balasan atas kunjungan Mahfud MD usai penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber di Lampung. Mahfud MD berharap silaturahmi ini dapat menjadi sarana saling memberi pengertian dan pemahaman dalam membangun dakwah di Indonesia. Yang saya sangat senang mendapat kunjungan ini, mudah-mudahan bisa saling memberi pengertian dalam pembangunan dakwah Islam di Indonesia, sehingga kita semua bisa beramal bagi kebaikan masyarakat dan juga turut menyerukan agar ini. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengunjungi kediaman Syekh Ali Jaber pasca penyerangan di Lampung. Mahfud lega melihat kondisi Syekh Ali Jaber sudah sehat usai kunjungan. Pak Mahfud, Mahfud MD menyatakan pihaknya akan terus memproses kasus penyerangan secara hukum tanpa dikaitkan dengan politik apapun. Ia juga berjanji akan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat proses hukum yang berjalan. Oh ya.